Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya masih di channel Terasi Hijauania. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Pada kesempatan kali ini saya mau share ke teman-teman bagaimana cara mempercantik dan merawat tanaman di musim kemarau. Karena akhir-akhir ini cuacanya sangat-sangat terik sekali ya teman-teman. Jadi ada beberapa tanaman saya juga yang akhirnya mengering dan tampilannya itu tidak bagus. Apa aja sih yang harus kita lakukan untuk merawat dan mempercantik tanaman kita di rumah di musim kemarau ini? Oke, ikuti videonya sampai habis ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk langkah yang pertama yang biasa saya lakukan adalah melakukan penyiangan tanaman secara berkala, yaitu mencabuti tanaman-tanaman liar yang tumbuh di area pekarangan taman kita atau pot kalau teman-teman menyimpan tanamannya di pot, agar tidak berebut makanan dengan si gulma-gulma ini ya. Jadi karena mereka juga itu kalau tumbuh di area tanaman-tanaman kita itu menyerap nutrisi atau makanan yang ada di media tanam tanaman hias kita atau tanaman kita yang lain. Jadi wajib kita singkirkan atau wajib kita cabuti ya teman-teman. Nah, untuk tanaman yang di dalam pot juga wajib ya teman-teman, jika ada rumput liarnya atau tanaman gulmanya seperti ini, jika kita juga wajib harus untuk menyingkirkannya ya, atau kita cabutilah ibaratnya, agar si tanaman hias yang pokoknya itu tidak berebut makanan dengan tumbuhan atau tanaman liar yang ikut hidup di area pot tanaman hias kita. Kemudian jangan lupa daun-daun keringnya juga kalau ada yang sudah tidak layak bisa teman-teman cabuti saja ya. Kemudian langkah yang kedua yang biasa saya lakukan adalah mensortir
tanaman-tanaman dari mulai daunnya, batangnya, kemudian bunganya jika ada yang sudah layu, bahkan ada yang mengering, kita wajib potong saja ya teman-teman, karena ini memakan energi bagi si tanaman untuk membuat si daun-daun itu menjadi lebih kering sempurna. Jadi lebih baik kita bantu untuk memangkasnya saja agar si tanaman ini, tanaman-tanaman kita ini bisa fokus pada pertumbuhan daun baru, batang baru atau tunas baru, dan juga bunga-bunga yang baru ya. Dan untuk tanaman-tanaman yang benar-benar ekstrim ya kena sinar mataharinya, akhirnya banyak yang rontok daunnya. Nah seperti tanaman saya ini, karena ini jenis tanaman yang memang tidak terlalu bisa kena sinar matahari yang terlalu menyengat, jadi alhasil banyak sekali daun-daunnya yang rontok hingga rantingnya mengering. Nah ini kita lebih baik potong saja semua yang sudah jeleknya ya, dipangkas saja semua, nanti akan malah justru merangsang tumbuh tunas-tunas baru. Nah dari tunas-tunas baru itu nanti justru akan merangsang juga tumbuh bunga-bunga yang baru. Jadi lebih baik dibuang saja ya. Kalau saya biasa saya buang saja semua, ya ibaratnya saya potong semua yang jelek itu, nanti dia bisa tumbuh lebih baik nantinya ya, tumbuh tunas-tunas baru, lebih rimbun, dan nanti akan tumbuh bunga-bunga yang baru lebih banyak juga. Nah ini kebetulan teman-teman saya punya tanaman melati Jepang. Melati Jepangkah ini? Kalau salah tolong dikoreksi ya teman-teman. Jadi ini sebelumnya itu lebat, bunganya itu lebat, daunnya itu rapat, jadi bagus ya. Tapi karena akhir-akhir ini terik banget, panas banget, bener-bener panas banget, alhasil mereka sering rontok daunnya. Dan kalau sudah begini saya tuh lihatnya tuh kurang menarik gitu ya. Biasanya kalau udah lihat tanaman sudah jarang-jarang begitu, sudah nggak rimbun, saya potongin semua batangnya. Ya jangan khawatir ya teman-teman, ini saya sering melakukan seperti ini, dan tidak hanya dengan tanaman ini saja, tanaman bougainville, tanaman kembang sepatu, dan tanaman-tanaman yang memiliki batang keras seperti ini biasanya saya potong habis ya.
Tidak ada yang saya sisakan, jadi hanya batangnya saja dan sesuaikan tinggi, pemangkasannya mau seberapa ya teman-teman. Jadi kalau mau pendek ya tinggal teman-teman potong pendek, ya kalau mau agak tinggi ya teman-teman tinggal potong agak tinggi. Cuma kalau saya biasa lebih senang potong pendek karena nanti, tampilannya tuh cantik gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa setelah kita habiskan semua, ini rantingnya kan saya mau habiskan semua ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ikutin cara saya, setelah dihabiskan semua ini batang ranting-rantingnya, harus penyiramannya itu jangan sampai, kering ya. Maksudnya si media tanamnya itu harus lembab. Karena kalau nggak lembab, ya lama-lama malah jadi bener-bener mati ya, karena ini posisinya udah bener-bener nggak ada daun sama sekali nih. Nah, hanya tertinggal batangnya saja. Ini wajib kalau ditaruhnya di luar atau disimpannya di tanah itu wajib pagi siram, sore siram ya teman-teman. Apalagi kalau musimnya musim panas seperti sekarang ini wajib. Jadi jangan khawatir, nanti dia pasti tumbuh nanti tunas-tunas yang baru. Dan untuk langkah yang ketiga ya teman-teman, kita wajib melakukan penambahan media tanam jika area tanam kita atau media tanamnya itu berkurang ya atau menyusut ya teman-teman, terutama untuk tanaman-tanaman yang kita tanam di pot. Biasanya itu menyusut karena efek kita menyiram tiap hari ya teman-teman. Itu wajib kita tambahkan media, terutama untuk tanaman yang sudah kelihatan akarnya muncul ke permukaan. Kenapa harus ditambah media tanam? Karena kan media tanam ini tempat tumbuhnya akar ya, jadi si akar ini biar tumbuh dengan kokoh ya teman-teman. Kemudian juga sebagai penambahan unsur hara baru, yang mana unsur hara ini sebagai makanan untuk tanaman-tanaman kita. Jadi kita wajib untuk melakukan penambahan media tanam jika diperlukan ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ini adalah penampilan dari tanaman saya yang saya pangkas sebelumnya. Nah ini ya bekas-bekas pemangkasannya. Alhamdulillah sudah tumbuh tunas-tunas baru. Jadi teman-teman gak usah khawatir, kalau di musim kemarau lebih baik dikurangi saja dahan-dahannya atau batang-batangnya kita potong saja, nanti justru malah akan merangsang tunas-tunas baru yang kalau itu tanaman bunga biasanya dengan tumbuhnya tunas baru juga akan tumbuh bunga-bunga baru ya teman-teman, dan juga akan lebih mempercantik bentuk tanaman kita yang tadinya tidak beraturan jadi terlihat lebih rapi ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk langkah yang selanjutnya, langkah keempat ya, biasa saya melakukan pemupukan ya teman-teman pada tanaman-tanaman saya. Jadi ini pupuk organik cair dari batang pisang yang sebelumnya pernah saya buat videonya. Jadi semua tanaman-tanaman saya hampir semua tidak ada yang memakai pupuk kimia ya, tapi kalau teman-teman mau pakai pupuk kimia ya boleh-boleh saja, itu terserah teman-teman. Kalau saya hampir semua tanaman saya pakai pupuk organik yang saya buat sendiri. Untuk macam-macam pupuknya apa aja yang biasa saya pergunakan dan saya buat, teman-teman bisa cek videonya di video-video saya sebelumnya yang sudah pernah saya buat ya teman-teman. Jadi biar teman-teman tahu apa aja sih yang biasa saya pergunakan pupuknya dan bagaimana cara buatnya, sudah ada di sana semua, bisa teman-teman cek. Dan ini biasanya saya lakukan pemupukan kalau lagi rajin seminggu sekali ya teman-teman. Tapi kalau lagi males kadang-kadang ada datang malesnya ya, sebulan sekali lah, itu udah paling lama ya sebulan sekali ya teman-teman. Dan ini saya siramkan ke semua area tanaman saya, baik itu tanaman yang berbunga maupun tanaman yang berbuah. Kalau tanaman yang berbunga ya agar tanamannya tumbuh bunganya banyak, kalau untuk tanaman yang berbuah ya agar nanti tanamannya bisa berbuah seperti tanaman tanah saya nih yang sedang berbuah nih teman-teman. Ini wajib juga kita pupuk ya.
Untuk step yang kelima, itu tanaman bisa teman-teman tempatkan di tempat yang cukup sinar matahari ya. Kalau yang terlalu panas mungkin kayak tanaman-tanaman yang tidak kuat panas bisa teman-teman pindah di tempat yang nggak terlalu kena surat matahari. Tapi kalau untuk tanaman yang sudah terlanjur ditanam di tanah ya kita nggak bisa mungkin mindahinnya ya. Itu hanya untuk tanaman yang kita simpan di pot. Dan yang terakhir adalah tentunya penyiraman ya teman-teman, penyiraman yang cukup dan baik. Jadi setiap hari teman-teman harus siram untuk semua tanaman-tanaman koleksi teman-teman, terutama ini untuk tanaman yang ada di halaman ya, yang kita tanam langsung di tanah, itu wajib kita siram setiap hari. Biasanya saya selalu siram itu pagi dan sore, karena kalau lagi musim kemarau itu cepat sekali keringnya ya tanahnya ya teman-teman. Jadi wajib sering siram. Penyiraman ini harus rutin disesuaikan dengan kondisi juga, bisa sehari sekali atau sehari 2 kali, tergantung media tanam. Untuk tanaman-tanaman yang di pot, teman-teman bisa sesuaikan saja. Jika medianya masih lembab tidak usah disiram, karena kalau terlalu banyak siram nanti akarnya akan busuk. Kemudian kenapa harus disiram ke semua bagian? Saya biasanya siram ke semua bagian tanaman ya teman-teman, daunnya, batangnya, media tanamnya, karena untuk membantu proses fotosintesis ya. Biasanya ke musim kemarau itu debunya terlalu tebal dan itu menempel pada bagian daun. Kita harus membersihkannya dari debu-debu yang menempel agar tidak menghambat proses fotosintesis. Oke teman-teman, itu aja share-share saya kali ini bagaimana cara merawat dan mempercantik tanaman koleksian kita di musim kemarau ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.